berjumpa lagi kita di dalam ibadah Kids for Christ Ministry bersama Kak Mary dan Kak Merlin dan Kak Febrina. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kakak percaya kita di dalam keadaan sehat, kuat, semua karena Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini dari Allah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kami akan memulaikan ibadah pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kakak percaya semua kita menikmati kebaikan Tuhan, amin. Nah, siapa yang menikmati kebaikan Tuhan? Mari lambaikan tangan. Yang menikmati kebaikan Tuhan katakan yes. Sekali lagi yang menikmati kebaikan Tuhan katakan yes. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri kembali, kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, bukan kuat. Bukan kuat, bukan gagah, tapi aku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi aku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, oleh Rohku kata Tuhan. Oke adik-adik, tetap bangkit berdiri ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Semua berdoa sungguh-sungguh ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong biar firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Berkati, urapi, kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa yang akan kita lakukan adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan? Bangkit berdiri adik-adik, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk adik-adik. Nah, ayo yang sudah tahu membaca, ikut kakak. Kita mau baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Ayo mari semua buka Alkitabnya. Firman Tuhan sore ini terambil di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Kakak baca ya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan tentang Henok. Ada yang kenal Henok? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah bertemu dengan Henok?
Atau di sini ada yang namanya Henok. Nah, Henok dikatakan firman Tuhan adalah salah satu tokoh Alkitab yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Berarti Henok tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Henok adalah seorang yang hidup. Henok adalah seorang yang hidup dari generasi ke-7 dari Adam. Jadi Henok adalah generasi ke-7 dari Adam. Henok hidupnya dikatakan firman Tuhan berkenan kepada Tuhan, sehingga Henok diangkat hidup-hidup. Kok Henok hidupnya berkenan? Dan bagaimana ya itu maksudnya adik-adik? Nah, kakak mau kasih tahu ya. Henok itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Henok walaupun hidup di antara teman-temannya yang jahat, yang suka melakukan kejahatan, hidup di antara orang-orang di sekelilingnya yang suka melakukan kejahatan, yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Henok tidak ya adik-adik. Henok tetap percaya kepada Tuhan, tetap memiliki iman kepada Tuhan. Henok berkenan di hadapan Tuhan karena kehidupan Henok yang dilihat Tuhan selalu melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, maka Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Henok berkenan di hadapan Tuhan, dia punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Iman itu apa sih? Iman itu percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Henok dia percaya kepada Allah sekalipun dia tidak bisa melihat Allah. Tetapi dalam hatinya dia percaya bahwa Allah itu ada. Dalam hatinya dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga dikatakan karena percayanya itu Henok menerima upah. Upahnya apa? Upahnya dia diambil Tuhan, diangkat Tuhan, hidup-hidup bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan untuk setiap orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang hidup memiliki iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iman harus disertai dengan perbuatan adik-adik. Kita tidak bisa bilang kita punya iman, tetapi kita masih melakukan kejahatan. Kita masih suka berbohong, kita masih suka berkelahi, kita masih suka mencuri mungkin, atau kita masih suka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia tahu, oh saya tidak boleh melakukan ini karena hal ini tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak akan melakukannya. Tetapi kalau kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, itu bukan percaya kepada Tuhan. Itu tidak punya iman kepada Tuhan. Henok dia punya iman kepada Tuhan. Sehingga Tuhan suka kepada Henok. Tuhan senang kepada Henok. Sekalipun mungkin di kirinya, di kanannya, di mukanya, di belakangnya ada teman-temannya yang bilang begini, Henok, ayo yuk kita pergi ke sana, kita mencuri, ayo. Tapi Henok tidak melakukannya. Dia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Henok bisa bilang, tidak, aku tidak mau karena aku percaya Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak melihatku, sekalipun aku tidak melihat Tuhanku, tapi aku tahu Tuhanku melihatku. Nah, itu yang membuat Henok tidak mau melakukan kejahatan sekalipun dibujuk. Ayo Henok, ayo, nanti saya kasih doi. Ayo Henok, kita pergi sana, kita pergi mencuri, ayo. Henok bisa bilang, tidak teman, karena itu berdosa. Sehingga yang diperbuat Henok itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik mau berkenan di hadapan Tuhan? Adik-adik suka ditolong oleh Tuhan? Adik-adik suka menerima upah ketika hidup berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Punya iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh tidak melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang punya iman, bergaul karib dengan Allah. Henok
dia bergaul karib dengan Allah sehingga dia bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu bergaul karib itu bagaimana? Nah, kakak mau bilang, adik-adik di sini siapa yang punya teman karib? Kalau misalnya di sekolah mau pergi kantin, baku bawa sama-sama. Terus kalau mau duduk di bangku, duduk sama-sama. Itu teman karib. Kalau dengan teman karib, apa yang kita lakukan adik-adik? Pasti kita bercerita, kita menyampaikan ini, itu. Nah, orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dia akan selalu punya waktu untuk bercerita dengan Tuhan. Bagaimana bercerita dengan Tuhan adik-adik? Kita berdoa, kita bercerita dengan Tuhan. Kita menyampaikan apa yang kita mau kepada Tuhan. Kita menyampaikan mungkin kita ada sesuatu di hati kita, kesedihan atau apa sebagainya. Tetapi kita bercerita, Tuhan, saya begini Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan, saya rindu begini. Nah, itu orang yang bergaul karib, dia punya hubungan dengan Tuhan. Nah, orang yang beriman apalagi dia mau berjalan dengan Tuhan. Oh, adik-adik mungkin tanya begini, kakak bagaimana yang berjalan dengan Tuhan? Yang tidak dapat lihat itu Tuhan. Nah, berjalan dengan Tuhan, sekalipun adik-adik tidak melihat, adik-adik percaya ada Tuhan di samping, itulah iman. Ketika adik-adik mempercayai, saya berjalan dengan Tuhan karena ada Tuhan di sampingku. Sekalipun tidak melihat, tapi aku percaya ada Tuhan di sampingku. Itulah iman. Itulah percaya yang sungguh-sungguh. Adik-adik berjalan dengan Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan selalu mengajar kita, mengingatkan kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang memiliki iman, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan itu bagaimana? Melakukan apa yang Tuhan suruh dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Kalau Tuhan bilang, nim boleh babohong, orang nim boleh babohong. Kalau firman Tuhan bilang, nim boleh mencuri, orang tidak boleh menjadi pencuri. Kalau firman Tuhan bilang, nim boleh bapukul, orang nim boleh suka bapukul atau suka berkelahi. Karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari sekarang supaya kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup mau dipimpin oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mau bergaul karib dengan Tuhan, dan terus berusaha belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti Henokh, dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia terima upahnya. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi anak-anak, bagi adik-adik yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar firman-Mu sore hari ini. Tuhan Yesus tolong mampukan kami Tuhan untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus kami banyak kali melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus ampuni kami dan Tuhan Yesus ajar kami setiap hari untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, tuntun jalan-jalan kami sehingga jalan-jalan kami boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, biar termaterai dalam kehidupan kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan saat ini kami memberikan persembahan, biar dengan sukacita dan hati yang tulus, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan memberikan persembahan. Oke, sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah di sore hari ini dan naikkan pujian, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, hingga sore ini kami boleh mengikuti ibadah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore hari ini. Tuhan Yesus tolong biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya, biar kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani sore hari ini. Kembalikan kekuatan baru, urapan baru. Terus pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Adik-adik ada di rumah semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, diberkati dengan kekuatan kesehatan hari lepas hari. Orang-orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih, bersyukur kami akan akhiri ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di ibadah minggu depan. Bye.